Oke sob, jadi kemarin sempat gue cek lagi nih di iBox dan marketplace lainnya, dan kabar baik juga nih buat teman-teman yang mau ngelirik beli iPhone 11 di tahun 2024. Ternyata untuk harga iPhone 11 yang ada di tangan gue ini sekarang udah turun harga cuy di bulan Januari tahun 2024 baru dan resminya. Dimana untuk varian yang 64GB itu sudah dibanderol di harga 6 jutaan. Dan yang untuk varian 128GB nya itu dibanderol di harga 8,5 jutaan. Jadi selisih 500.000 lebih dibandingkan pada bulan Desember lalu. Dan kalau gue lihat di marketplace juga sama ya, semuanya juga turun harga seperti di Tokped dan di Shopee. Terakhir sih gue sempat lihat ya, untuk harga iPhone 11 nya itu murah banget, sempat ada yang naruh di harga 6,5 jutaan. Dan itu baru dan resmi Indonesia juga cuy. Dan perlu juga kalian tahu ya, kalau iPhone 11 baru dan resminya itu sekarang cuman ada 2 warna, yaitu hanya ada warna hitam dan putih aja. Jadi kalau misalnya kalian cari yang warna purple, merah, hijau dan lainnya itu udah nggak ada sama sekali. Dan di video kali ini gue akan share nih ke kalian beberapa alasan kenapa sih harus beli iPhone 11 ini di tahun 2024 sekarang. Dan ya, sekarang kita mulai dari alasan yang pertama untuk beli iPhone 11 ini. Oke, pertama dari segi harga sob, yang mana tadi gue udah bilang kalau harga iPhone 11 ini udah turun sekitar 500 ribuan lebih. Dimulai dari varian yang 64GB nya dan 128GB nya. Nah, berbicara mengenai turunnya harga iPhone 11 ini merupakan waktu yang tepat ya buat kalian beli, karena sangat lumayan ya penurunan harganya, yang mana jika kalian memiliki budget semisal 9 jutaan, ini masih ada sisa uang kalian buat beli aksesoris HP seperti charger, tempered glass, dan soft case. Karena jika kalian beli varian barunya, semua aksesorisnya itu nggak ada sama sekali cuy. Dimana kita bandingkan pada bulan Desember lalu, yang mana harganya gila-gilaan tembus di harga 9 jutaan. Dan perlu juga kalian tahu ya, kalau iPhone ini merupakan iPhone yang paling murah dan yang paling baru yang bisa kalian beli saat ini juga. Apalagi ditambah garansi resmi pula, jadinya ini tuh cocok banget dibuat kalian yang emang baru mau pindah ke iPhone dari Android. Lagi pula dari segi layarnya ini dia udah lumayan kekinian ya. Meskipun dia masih pakai panel IPS, tapi seenggaknya panel IPS di HP ini tuh masih bisa gue bilang masih bagus banget ketimbang layar IPS di HP-HP Android kelas mid-range lainnya. Dan gue jamin deh HP ini tuh layarnya masih bisa gue bilang warnanya bagus banget ya kalau misalkan kalian mau pakai untuk nonton streaming film, atau mungkin kalian sekedar scroll-scroll di sosial media. Ya meskipun layarnya ini masih belum Full HD ya, tapi dengan resolusi layar sekecil ini otomatis bisa nih meringankan beban prosesor untuk kalian pakai main game. Dan kita lanjut ke alasan yang kedua adalah dari segi chipsetnya. Nah, untuk iPhone 11 ini kan udah pakai chipset A13 Bionic dengan RAM 4GB. Jadi sama dengan seri iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max yang menggunakan chipset yang sama. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kayak semisal sosial media, browsing, streaming, ini udah lebih dari cukup. Bisa gue bilang selama gue pakai iPhone 11 ini gue nggak pernah ngalamin nih lag, dan tetap aja gitu cepat dan gahar. Buka tutup aplikasi, multitasking, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan kalian yang mau beli iPhone 11 ini dipakai untuk semisal main game, jadi saran gua kalian mending jangan pakai HP ini untuk main game yang berat kayak sekelas Genshin Impact, karena pasti HP ini tuh performanya agak sedikit menurun. Namun jika kalian ingin pakai main game sekelas Mobile Legends aja atau mungkin PUBG, ini masih sangat mumpuni cuy. Namun saran aja sih, kalau misalkan kalian emang mau pakai main game untuk HP ini ya kalian bisa beli cooler tambahan aja biar HP kalian itu nggak cepat panas cuy. Karena kalau misalkan udah kerasa panas, HP ini tuh otomatis dia bisa nurunin performanya, dan pada akhirnya adalah lag di game yang kalian mainin. Dan ya bisa gue simpulkan dari segi performanya bisa gue bilang ini masih bertahan 2 bahkan 3 tahun ke depan. Dan untuk alasan yang ketiga adalah dari segi baterainya. Nah, untuk baterainya ini kan di 3110 mAh, dan kalau misalkan kalian beli yang versi barunya otomatis baterai health-nya juga masih di angka 100%. Dan bisa gue bilang ini masih sangat awet banget ya kalau misalkan kebutuhan kalian kayak cuman buka sosial media, browsing, streaming, ini masih bisa gue katakan awet banget. Jadi ya sebenarnya aman-aman aja ya kalau misalkan buat kalian yang mau beli iPhone 11 ini sekarang, kalian gak perlu mikirin baterainya cuy, karena jelas baterainya ini masih di angka 100% untuk baterai health-nya. Jadi
Jadi ya kalian tinggal pakai aja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai untuk ngegeber main game, ya jelaslah sehari kalian bisa ngecas 2 atau 3 kali. Karena kan tipikal iPhone ya, kalau misalkan digeber main game ya pastinya boros. Tapi kalau misalkan ya makanya itu cuman kayak sosial media yang ringan-ringan aja di HP ini tuh bisa jadi irit banget cuy. Nah, untuk selanjutnya, untuk alasan yang terakhir atau yang keempat adalah dari segi kameranya, terutama di sektor videografi. Karena smartphone ini tuh masih bisa ngerekam di resolusi 4K 60 fps dan untuk hasil footage-nya ini stabil cuy. Dan HP ini juga masih punya image quality yang terjaga alias masih bagus banget dan sangat berguna banget dibuat kalian yang mau beli iPhone 11 ini untuk kegunaan seperti buat konten video seperti di Instagram, TikTok, dan YouTube. Ini masih gue bilang masih sangat mumpuni. Biarpun sekarang udah banyak ya HP-HP Android dengan kelas mid range atau mungkin VIP killer, itu banyak yang di range harga yang sama. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal videografi, jelas iPhone adalah pilihan yang paling tepat menurut gue cuy. Dan ya oke, paling itu aja sih untuk alasan kenapa sih harus beli iPhone 11 ini di tahun 2024. Semoga video ini bisa menjadi nih bahan pertimbangan buat kalian buat beli iPhone 11 ini. Jadi intinya sesuaikan ya kebutuhan kalian dan jangan paksain kalau emang belum cukup. Always kreatif.